Siapa yang bakal mengira jika di Arab Saudi, tempat dua tanah suci bagi umat muslim ini, terdapat pesta seks bebas dan narkoba yang jelas-jelas dilarang keras dalam syariat Islam. Padahal Arab Saudi merupakan negara di mana kiblat umat muslim terdapat di dalamnya. Pada tahun-tahun belakangan dikabarkan jika Pangeran Saudi dan 4 orang lainnya dilaporkan telah ditangkap di Lebanon. Tepatnya pada 26 Oktober 2015 lalu, setelah pihak berwenang menemukan lebih dari 2 ton obat-obatan terlarang, termasuk kokain dan amfetamin jenis Captagon, dalam peti yang dimuat di pesawat jet pribadinya. Tetapi jika menjadikan rujukan sejarah sebagai penentu nasibnya, dapat dipastikan Pangeran akan lolos dari hukuman. Perlu diketahui, para anggota keluarga kerajaan lain pernah melakukan hal yang sama dan diketahui bebas dari tuntutan hukum internasional penyelundupan narkoba di bawah perlindungan hukum di Riyadh. Dikabarkan oleh Foreign Policy menulis pada tahun 1999, Pangeran Arab Saudi Nayef bin Sultan bin Fawaz Al Salan diduga menyelundupkan 2 ton kokain dari Venezuela ke Perancis. Nayef dituduh Perancis menggunakan status diplomatiknya untuk memasukkan narkoba ke sebuah jet keluarga kerajaan Saudi. Tetapi lagi-lagi sang pangeran berhasil lolos dari hukuman dan dihukum ini absentia pada 2007 lalu. Kini ia telah tinggal di bawah naungan hukum di Arab Saudi. Amerika Serikat pun juga pernah mendakwa Pangeran Nayef dengan tuduhan melakukan konspirasi mendistribusikan kokain. Hasilnya tidak jauh berbeda. Pada 2010 silam, situs pembocor dokumen rahasia Wikileaks menggambarkan sebuah adegan pesta di ruangan bawah tanah kerajaan di Jeddah. Situs itu menggambarkan sebuah pesta Halloween yang didanai sebagian oleh seorang pangeran dari keluarga Al-Tunayad, di mana lebih dari 150 pria dan wanita muda. Dinyatakan bahwa para undangan datang mengenakan kostum pesta dan mengkonsumsi minuman alkohol berharga mahal yang hanya dijual di pasar gelap Arab Saudi. Meskipun tidak menyaksikan langsung acara ini, kokain dan ganja digunakan adalah umum di kalangan sosial kerajaan. Bahkan sanksi tegas untuk pelanggaran hukum syariah di Arab Saudi cenderung tidak berlaku bagi sekitar 15.000 pangeran dan putri yang berasal dari dinasti Saud. Sementara Riyadh tetap menerapkan eksekusi warga asing dan warga non-kerajaan yang melakukan pelanggaran, bahkan tidak separah kejahatan narkoba. Belakangan ini juga dikabarkan pemerintah Saudi telah memenggal sejumlah orang karena terlibat perdagangan narkoba, termasuk 2 orang warga Pakistan, satu pada Juni dan satu pada Agustus, meskipun ada permintaan peninjauan kembali oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintah Pakistan. Penangkapan tersebut diklaim oleh otoritas Lebanon sebagai salah satu penangkapan terbesar di bandara dalam sejarah Lebanon.
Penangkapan itu dianggap menjadi cambuk bagi kerajaan Saudi yang sebelumnya harus menerima kabar seorang pangeran lain dituduh melakukan kekerasan pada perempuan, mabuk, dan pelecehan seksual. Pada akhir September, Pangeran Majid Abdulaziz Al Saud ditangkap setelah seorang pekerja perempuan menuduhnya melecehkan ia di rumah pangeran di Beverly Hills, Amerika. Pekan lalu, ia kembali dituduh oleh 3 pembantu rumah tangga melakukan kekerasan terhadap mereka dan mengancam membunuhnya. Sejauh ini satu-satunya pangeran yang diketahui gagal lolos dari jeratan hukum adalah Pangeran Saud bin Abdul Aziz bin Nasir Al Saud yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Inggris setelah membunuh pelayannya di sebuah hotel di London dan diharuskan melakukan pelayanan sosial selama 20 tahun. Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Pangeran Saud Abdul Aziz mengatakan tidak akan menjatuhkan hukuman karena status kerajaan yang disandangnya. Saya akan salah bila menghukum Anda, entah lebih berat atau lebih lunak karena keanggotaan Anda dari keluarga kerajaan Saudi, kata Hakim David Ben saat itu.